Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa: memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Secara istilah, seruan untuk beriman kepadanya dan pada ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintahnya. Dan ada pula dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada berdakwah: 1. Tidak menghina orang yang salah. 2. Selalu menyenangkan hati orang lain. 3. Mengedepankan baik sangka. 4. Tidak membalas laknat dengan laknat. 5. Tidak menebar muka. Sasaran dakwah: 1. Tujuan dakwah akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. Realisasi dari tujuan dakwah ini ialah bagi orang yang belum beriman agar menjadi beriman, bagi orang yang imannya karena melalui bukti-bukti nakli dan dalil akli, bagi orang yang imannya masih diliputi dengan keraguan menjadi orang yang imannya mantap sepenuh hati. 2. Tujuan dakwah hukum, yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realisasi tujuan dakwah ini ialah orang yang belum melakukan ibadah menjadi orang yang mau melakukan ibadah dengan penuh kesadaran, bagi orang yang belum mematuhi peraturan agama Islam jadi orang yang mau mematuhi peraturan dengan kesadaran sendiri. 3. Tujuan dakwah akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Tujuan dakwah: 1. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. 2. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluasnya. 4. Berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW. Syarat dakwah: 1. Mengetahui Al-Quran, hadis, sejarah Rasulullah SAW, dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. 2. Mengetahui kondisi masyarakat yang akan menerima dakwah, baik menyangkut kehidupannya, karakternya, maupun akhlaknya. 3. Mengetahui bahasa masyarakat yang akan menerima dakwah. 4. Mengetahui ragam agama, kepercayaan, dan mazhab yang sedang berkembang. Metode dakwah: 1. Dakwah fardiyah, yaitu dakwah seorang kepada kelompok kecil seperti halaqah. Dakwah ammah, yaitu dakwah seorang kepada banyak orang seperti dakwah di kampus dan di suatu majelis. 3. Dakwah bil lisan, yang dalam aktivitas dakwahnya menggunakan lisan, contohnya takbir akbar dan ceramah khutbah. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan atau amal nyata. Dakwah bid takwin, dakwah melalui tulisan seperti blog, situs di internet atau jurnal. Terakhir, dakwah bil hikmah, dakwah yang disampaikan secara bijaksana. Media dakwah: peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar. Manajemen dakwah: saat berdakwah, Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Lemah lembut dalam menjalankan dakwah. 2. Bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. 3. Menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. 4. Lapang dada dan sabar. 5. Kebulatan tekad. Dan 6. Bertawakal. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.